Halo guys, jumpa lagi dengan saya Jesni Arcelina Fobia. Saya masih menjelaskan materi administrasi gereja baru, namun dengan dimensi yang keempat, yaitu dimensi budaya organisasi. Nah, di dalam administrasi gereja baru, budaya organisasi gereja adalah perumpamaan pikiran atau ide yang menwujudkan kerangka pikir atau rasa teologi, doktrin dan termanifestasikan dalam sikap atau tindak institusi jemaat. Jadi jemaat perlu dijelaskan makna budaya dalam organisasi agar pemikiran jemaat tidak tergantung pada budaya organisasi yang lama, tetapi menuntun mereka berpikir bagaimana cara berbudaya dalam organisasi gereja baru. Jadi seorang pemimpin perlu menuntun jemaatnya agar jemaatnya tidak berpikir terhadap budaya yang lama, tetapi berpikir sesuai dengan budaya organisasi yang baru. Setiap gereja mempunyai budaya organisasi yang berbeda-beda, sehingga jemaat harus dituntun ke budaya organisasi gereja baru. Di sini bukan gereja yang baru, tetapi pemikiran jemaat yang harus diperbaharui, karena setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Jadi perlu untuk dituntun untuk berubah ke hal yang baru. Perangkat budaya gereja dan iklim gereja. Budaya bisa dilihat dari nilai. Yang dimaksud dengan nilai adalah bagaimana sikap umat yang dinilai pemimpin itu baik atau tidak dalam budaya. Jangan pengetahuannya baik, tetapi dalam budaya organisasi dinilai buruk oleh pemimpin. Yang kedua, budaya bisa dilihat dari norma. Yang dimaksud dengan norma adalah bagaimana cara kita taat terhadap setiap aturan yang berlaku di lingkungan gereja. Jangan aturan di pemerintah saja yang kita taati, tetapi dalam gereja kita keras kepala, tidak mau diatur sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam gereja tersebut. Budaya bisa dilihat dari perilaku. Perilaku juga selalu dilihat dalam kita berorganisasi. Kalau perilaku kita baik, mungkin kita dapat dipercaya oleh pemimpin maupun umat. Tetapi kalau perilaku kita tidak mendukung, jangankan mau dipercayai. Umat di keluarga mungkin tidak. Budaya jangan juga bisa dilihat dari asumsi. Kadang kita salah berasumsi tentang sesama kita. Dia yang kelihatan baik, kadang kita berasumsi dia tidak baik, dan lain-lain. Sehingga kadang kita tidak dipercaya untuk berasumsi soal organisasi, karena asumsi di sesama saja sudah salah, apalagi organisasi. Itu budaya dalam organisasi akan hancur kalau asumsi kita salah dari kenyataan. Ada pula iklim gereja. Iklim gereja itu terdiri dari persepsi umat dan presbiter. Berbicara soal iklim bukan hanya iklim tropis dan subtropis, tetapi iklim juga adalah gereja. Ada dalam gereja bagaimana kebiasaan jemaat dalam menyeleksi atau memberikan suatu informasi, lalu bagaimana kebiasaan jemaat dalam menerapkan budaya gereja. Ada gereja menerapkan budaya kalau ada suatu acara, tetapi tidak dengan waktu-waktu lain. Waktu tertentu saja umat menerapkan budaya berorganisasi. Itu yang menjadi kebiasaan setiap umat di lingkungan gereja. Lalu presbiter seharusnya yang menuntun umat untuk menerapkan budaya organisasi, tetapi kadang ada presbiter yang tidak menuntun umatnya untuk berpikir teologis sesuai budaya organisasi masa sekarang. Hanya mementingkan diri sendiri, tetapi tidak dengan umatnya. Dimensi organisasi gereja. Gereja merupakan organisasi, dan bagaimana orang-orang yang berorganisasi dapat menerapkan organisasi dengan kasih karunia, sehingga dengan kasih kita dapat melayani seorang terhadap yang lain dengan kasih. Di dalam pertama Korintus 12, gereja adalah satu kesatuan tubuh dengan fungsi khusus, tidak dapat dipertukarkan. Jadi dari gereja kita disatukan menjadi satu tubuh dengan fungsi yang berbeda, dan fungsi tersebut tidak dapat ditukar. Berikut adalah opatologi organisasi gereja. 1.
bias pengangkatan jabatan gereja yang tidak berdasarkan kompetisi karunia. Artinya, mengangkat jabatan gereja tidak berdasarkan karunia, melainkan berdasarkan kemauan. Kedua, bias otoritas fungsi. Yang ketiga, bias budaya organisasi. Yang keempat, bias kesadaran sebagai organisasi spiritual. Definisi dimensi organisasi gereja. Organisasi adalah organ yang kita kenal dengan alat yang mempunyai tugas tertentu di dalam tubuh. Organisasi adalah kesatuan dari alat-alat atau tugas-tugas. Jadi organisasi merupakan kesatuan tugas-tugas dalam berorganisasi. Organisasi gereja, kumpulan jemaat yang menghimpun diri dengan maksud mengalami pelaksana tugas, panggilan atau misi gereja secara terbatas. Demikian dimensi keempat. Sampai jumpa lagi di dimensi kelima dan seterusnya.